Assalamualaikum Ibu, apa kabar sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sebelum kita coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu ya. Pada coaching kali ini saya akan menilai coach dan coachee. Apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum? Dan juga apakah pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot kepada coachee atau bagaimana juga coachee tersebut merespon dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching itu sendiri yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, baik, Bu. Kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya lakukan ya di sini itu mendengar dengan aktif Ya. dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Ya, dengan indikatornya mungkin saya berharap dengan coaching ini ya coach itu mendapat solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya juga, sehingga permasalahannya teratasi dengan baik. Oke, baiklah Ibu. Mangga silahkan laksanakan coachingnya ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Halo Bapak, Halo Bu, selamat siang nih. siang. Akhirnya ketemu juga ya Bapak Iya ya, Bu, lagi pada sibuk ya Pak ya? sibuk banget Tapi ini. alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak ya. Gimana nih, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, makasih sebelumnya udah bisa ketemu. Ada hal-hal yang mengganjal sih Bu, ini pas perihal pembelajaran di kelas. Saya kok merasa ini anak-anak yang saya ajar di kelas agak pasif gitu, kurang aktif. Kalau ngerjain soal, kalau diminta ada yang menjawab pada diem. Kalau Gitu ya. diminta ngerjain ke depan pada diem gitu. Takutnya ya ini jadi masalah Bu. Oh gitu. Bagaimana nih perasaan Bapak saat melihat, murid kita nih, pasif di kelas? Ya sedih atuh Bu, takutnya pembelajarannya jadi nggak tercapai gitu CP-nya. Padahal kan penting ketercapaian CP ini nanti pengaruhnya ke kenaikan kelas dan kelulusan. Takutnya tidak tercapai, Iya. gara-gara anak-anak belajarnya kurang aktif, Mhm. ya takut gitu. Jadi gimana? Jadi kayaknya itu harus diselesaikan gitu. Nah, dengan obrolan kita, dengan diskusi kita ini, nah ini, harapannya apa nih? Harapannya sih saya terlepas dari masalah ini. Mhm. Jadi anak-anak bisa belajarnya lebih aktif, lebih baik. Saya tuh pengen memberikan pembelajaran yang bermakna buat anak-anak. Jadi ketercapaiannya juga bagus nanti di akhir. Mhm. Kita ketemu, mudah-mudahan ada ketemu jalan deh Bu, dari Iya. Ibu atau dari kita berdua gitu. Saya butuh ngobrol aja sebenarnya mah. Baik, baiklah Pak. Nah, menurut Bapak, apa saja nih faktor yang menyebabkan murid-murid kita itu bersikap pasif di kelas? Kayaknya masih mungkin kepercayaan diri mereka bisa, tapi saya lebih ke introspeksi aja mungkin dari cara mengajar saya mungkin yang membosankan. Jadi anak-anak merasa apa yang saya ajarkan tidak penting dan lebih penting memikirkan yang lain mungkin Bu. Jadi kayaknya introspeksi aja dari saya aja mungkin masalahnya Bu, yang kurang interaktif dalam pembelajaran. Baik. Memang Bapak membawakan pelajarannya seperti apa nih? Ya biasa aja sih Bu, saya menerangkan sesuai dengan di buku guru dan ada juga di buku siswa. Kemudian saya memberi contoh latihan untuk dikerjakan. Udah gitu saya menugaskan siswa untuk mengerjakan soal gitu.
Tapi ketika saya meminta anak-anak untuk mencoba mengerjakan di depan, ya. pada nggak mau, Bu. Mayoritas hampir semua pada nggak mau, pada diem aja. Itu nggak tahu apakah sudah selesai, apa dikerjakan pun saya tidak tahu gitu. Jadi pasif aja gitu anak-anak teh, Bu. Nah, menurut Bapak nih, strategi pembelajaran yang Bapak terapkan itu udah baik belum? Kayaknya mah belum, Bu. Mungkin ini jadi pemicu permasalahan. Eh, Kayaknya harus ada jalan saya memperbaiki Ya. strategi pembelajaran saya di kelas supaya ini tidak terjadi terus-menerus. Baik. Nah, apa yang dapat Bapak lakukan supaya membantu murid kita nih Pak ya, supaya lebih aktif lagi di kelas? Saya tuh udah saya sudah berpikir kayaknya saya harus membuat strategi pembelajarannya lebih menarik, Bu. Lebih menarik. Jika selama ini yang saya ajarkan ya gitu-gitu aja, ada di buku saya terangkan, mungkin nanti ada media-media yang lain yang bisa saya gunakan seperti video pembelajaran, kemudian LMS, walaupun itu di Google Classroom mungkin itu juga bisa membantu, karena saya seringnya lihat ketika mengajar itu anak-anak malah main HP. Saya berpikir, bagaimana kalau HP-nya sendiri yang dijadikan media pembelajaran gitu. Saya mulai berpikir untuk memberikan tugasnya di Google Classroom. Mungkin itu juga bisa menjadi solusi. Jadi selain itu anak-anak juga diberi keleluasaan untuk mencari jawaban di internet juga, Bu. Itu mungkin, Bu, yang bisa saya lakukan gitu. Luar biasa sekali Bapak rencananya. Nah, bagaimana nih Pak ya, Bapak itu bisa menerapkan strategi pembelajarannya di kelas? Ini perihal persiapan sih, Bu, ya. Ya. Karena ternyata untuk bikin strategi yang bagus dan interaktif ada beberapa usaha dan effort yang harus dilakukan, seperti menyiapkan bahan-bahan untuk disampaikan ke anak seperti video pembelajaran dan lain sebagainya. Dan sebenarnya bahan-bahan untuk pembelajaran ini sebenarnya sudah saya persiapkan dari beberapa minggu yang lalu. Google Classroom juga sudah saya siapkan, video juga sudah saya searching dan dapat beberapa. Mungkin ini bisa membantu strategi pembelajaran di kelas saya agar lebih interaktif, agar lebih hidup aja gitu, Bu. Biar anak-anak juga belajarnya enjoy gitu, tidak merasa bosan dan merasa penting ini pelajaran, jadi pembelajaran bermaknanya tercapai gitu, Bu. Amin. Insya Allah ya Bapak ya. Amin, Bu. Rencana Bapak berjalan dengan baik. Kita harus yakin ya Iya, dengan siap. rencananya. Rencana Bapak ini rencananya kapan nih akan dieksekusinya? Kalau dari persiapan sih dari bahan mungkin sudah lumayan banyak. Rencananya di minggu ini saya akan menyiapkan administrasinya aja dulu, perangkat pembelajarannya biar pelajarannya tersusun rapi gitu, tertata dengan baik. Jadi kayaknya untuk eksekusi saya laksanakan minggu depannya lagi deh, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Amin. Tapi ini menurut Bapak ya, bagaimana nih mengukur keberhasilan rencana Bapak tersebut nih? Berarti kalau apa yang saya lakukan ini, aksi yang saya rencanakan ini berhasil, saya berpikir anak-anak ini nanti akan lebih enjoy di kelas, Bu. Lebih interaktif, tidak sungkan untuk ke depan, bertanya, presentasi, dan lain sebagainya. Akan terukur ketika suasana kelas dalam pembelajaran itu lebih hidup. Jadi tidak satu arah pembelajarannya dari guru ke murid, tapi dari murid ke guru juga, ke sejawat juga. Jadi hidup aja gitu, interaksinya bagus gitu di kelas, tidak monoton gitu. Oke, baik Bapak.
Nah sekarang mungkin dikembalikan lagi ke Bapak ya, menjalankan rencana Bapak yang tadi diutarakan, Siap, mudah-mudahan jadi solusi ya Bapak ya. mudah-mudahan amin. Nanti ketika sudah selesai dijalankan, kita ketemu lagi deh ya. Baik. Saya jadi tertarik nih dengan rencana aksinya sudah bagus sekali Bapak. Saya ingin lihat nanti dampak, baiknya ke anak-anak bagaimana ya Bapak. Baik Ibu, terima kasih segala dukungannya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik gitu Pak. Mungkin anak-anak nanti akan lebih lebih enjoy dalam pelajarannya. Ingin saya sampaikan itu ke Ibu nanti ketika pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusi kita akhiri aja ya Bapak ya. Baik Ibu, terima kasih juga. Mohon maaf saya Iya. mengganggu waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bapak, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Taufik ya. Sebelum penutup, Ya. saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini ya, alhamdulillah saya udah melakukan dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Selain itu, saya juga memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Baik, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur tirta. Prosesnya juga berjalan dengan baik, dan Ibu juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Pak Taufik, sehingga Pak Taufik dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ingin memahami lagi proses tirta, Bu, agar nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, aduh luar biasa sekali Ibu. Senang bisa melihat Ibu melaksanakan coaching dengan baik, Masya Allah. Baiklah, sampai di sini dulu ya diskusi kita. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ibu mau coaching kan? Nah, sebelum coaching, kita akan diskusi dulu mengenai rubrik penilaiannya. Insya Allah nanti pada saat coaching, Ibu akan diobservasi oleh saya. Nah, kali ini saya akan menilai coach dan coachee apakah alur tirtanya terlaksana atau tidak. Ya. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Pertanyaan dari Ibu apakah sudah berbobot atau tidak, sudah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, Pak. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan sebelum Ibu melaksanakan. Pada saat coaching nanti ya, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh, Pak. Oke, terus indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Berharap dengan coaching kali ini, coach mendapat solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, sehingga permasalahannya teratasi dengan baik. Oke, mantap. Baiklah, kalau begitu, sepertinya Ibu boleh melaksanakan coachingnya sekarang. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu.
Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah ya, Bu, ya kita bisa ketemu nih hari ini. Eh Sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan nih sama Ibu. Barangkali Ibu ada waktu. Boleh. Ada apa tuh? Ini Bu, ini ada kaitannya dengan siswa yang jarang ke sekolah, Bu. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini? Begini Bu, saya itu kan diberi tugas tambahan nih ya sebagai wali kelas. Kebetulan kelasnya kelas 7A nih ya. Ada salah satu siswa di kelas saya yang bernama Diki nih Bu ya. Selama 3 minggu itu tidak masuk sekolah tanpa keterangan Bu. Iya. Awalnya Diki itu 3 hari tidak masuk karena sakit Bu. Kemudian 3 hari tidak masuk lagi dan sampai sekarang tidak masuk sekolah, udah hampir 2 minggu tanpa keterangan. Nah, saya sudah mencoba menanyakan ke teman-temannya. Menurut mereka Diki ada di rumahnya Bu, tapi mereka tidak tahu alasannya kenapa Diki tidak masuk sekolah. Nah, saya itu jadi kebingungan nih Bu, apa yang harus saya lakukan nih? Jadi saat ini Ibu merasa bingung karena murid Ibu yang bernama Diki itu sering tidak masuk sekolah dan tidak tahu alasannya kenapa. Bukan Ya. begitu, Bu? Ya betul Bu, begitu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Ya, dengan adanya obrolan kita kali ini, mudah-mudahan saya menemukan titik terang nih Bu ya, agar Diki bisa kembali lagi ke sekolah Bu. Oke, bagaimana Diki bergaul dengan teman-temannya di sekolah? Sebenarnya Diki itu anaknya pendiam ya, tidak banyak ulah, dia rajin. Sebenarnya dia juga tidak pernah bermasalah Bu dengan temannya. Saya juga bertanya sama temennya, takutnya ada masalah dengan teman sekelasnya atau teman yang berbeda kelas, tetapi temennya bilang itu tidak ada masalah Bu. Oh gitu ya. Selain bertanya pada temannya, apakah ada lagi upaya yang sudah Ibu lakukan? Tentu saja ada Bu. Saya sudah coba menelepon ke Diki langsung ya, tapi tidak dijawab Bu. HP-nya tidak aktif, kemudian saya menelpon orang tuanya juga. Awalnya katanya Diki sakit, tapi kemudian katanya Diki izin dengan alasan Diki pergi ke Garut selama 3 hari mengunjungi saudaranya. Kemudian setelah itu kata orang tuanya dia tidak masuk sekolah. Nah, saat saya tanya kenapa Diki tidak masuk sekolah, nah orang tuanya tidak tahu. Karena Diki tidak mau berbicara, kemudian dan hanya diam di kamar, malahan marah-marah kepada orang tuanya. Sering marah-marah, tapi kalau di sekolah mah diam, pendiam Diki itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah berbicara atau menelpon Diki dan orang tuanya ya. Namun tidak bisa berbicara sama orang tuanya dan orang tuanya pun bingung harus bagaimana. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan saat Ibu menelpon Diki? Ya, yang saya harapkan itu ketika saya menelpon Diki itu ya, saya berharap bisa mengobrol langsung sama Diki dan orang tuanya mengenai alasan kenapa Diki tidak masuk sekolah dan supaya dengan obrolan langsung itu saya bisa dapat membantu Diki langsung memecahkan masalahnya dan memotivasinya agar bisa masuk sekolah lagi tentunya Bu. Kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan jika Diki ditelepon tidak menjawab dan orang tuanya bingung? Ya, saya mungkin akan mencoba mendatangi rumahnya Bu dan mengobrol langsung dengan Diki dan orang tuanya. Mudah-mudahan mereka ada di rumahnya. Itu ide bagus, Bu. Selanjutnya,
apalagi yang akan Ibu lakukan untuk memastikan rencana Ibu tersebut? Nah, tentunya yang pertama saya akan mengatur jadwalnya saya dulu ya Bu ya, Ya. untuk bisa meluangkan waktu berkunjung ke Oke. rumah Diki. Nah, selain itu juga saya akan mengajak, guru BK untuk pergi menemani saya ya ke rumah Diki. Wah, sangat bagus Bu berkolaborasi dengan guru BK. Kapan rencana Ibu mau ke rumah Diki? Insya Allah besok Bu, kebetulan saya ada jam kosong nih, jadi bisa dipergunakan untuk berkunjung ke rumah Diki. Oh, menurut Ibu apa yang bisa dipotong dulu nggak? Insya Allah besok Bu, kebetulan saya ada jam kosong nih ya, jadi bisa dipergunakan untuk berkunjung ke rumah Diki. Menurut Ibu, apa yang akan dilakukan setelah sesi diskusi ini? Ya pertama saya akan menghubungi dulu guru BK-nya tentunya. Kemudian saya juga mau menanyakan alamat Diki nih ke teman-temannya karena saya belum pernah mengunjungi rumah Diki. Pada pertemuan diskusi ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya saya akan menemui Diki dan orang tuanya langsung ke rumahnya bersama guru BK. Wah, bagus sekali Bu. Sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol atau diskusi kali ini? Alhamdulillah Bu, setelah kita ngobrol, saya ngobrol sama Ibu, yang sebelumnya saya sempat kebingungan bagaimana menangani masalah ini nih, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi lega dan bisa menemukan titik terang dari permasalahan ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Semoga Diki bisa masuk kembali ke sekolah ya. Saya tunggu loh kabar baik dari Ibu dan mudah-mudahan rencana-rencana yang telah Ibu utarakan kepada saya tadi bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya, atas kesempatannya untuk ngobrol bersama saya. Sama-sama Ibu. Mungkin untuk sesi diskusi kali ini kita akhiri saja ya Bu ya. Jangan sungkan-sungkan loh untuk kita berkomunikasi lagi ketika ada masalah baru. Sama-sama kita cari solusinya lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu, terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Nur, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Erna. Sebelum penutup, nih sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan seputar coaching yang telah Ibu laksanakan. Siap Ya. Pak. Tadi ketika coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan dan menggunakan alur Tirta, Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, bagus. Terus tadi kan Ibu, kata Ibu sudah melaksanakan coaching, sudah menggunakan alur Tirta. Saya juga melihat, alhamdulillah terlaksana Bu, terunut dengan baik. Proses juga berjalan dengan baik. Ibu berusaha menggali, memberi pertanyaan yang berbobot juga kepada Bu Erna, sehingga Bu Erna dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Dan coaching juga sudah dijalani sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kemudian, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ingin memahami lagi proses Tirta agar nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, luar biasa Ibu. Mantap, tadi coachingnya alhamdulillah, Masya Allah senang bisa melihat Ibu melaksanakannya dengan baik. Mungkin untuk pasca observasi sampai sini dulu ya Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat ya Ibu. Terima kasih Pak. Iya, Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bapak, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum coaching ya, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian nih Pak ya. Pada coaching kali ini saya akan menilai coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, apakah pertanyaannya sudah berbobot kepada coachnya, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Baik Ibu, siap. Nah, kompetensi spesifik apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam coaching tersebut? Kompetensinya mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh. Iya, baik. Nah, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Bapak pada saat coaching kali ini? Berharap dengan coaching kali ini, coachnya mendapat solusi dari permasalahannya, Ya. menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, sehingga permasalahan teratasi dengan baik. Baik Bapak, oke. Baiklah, sekarang mungkin langsung saja untuk melakukan coaching ya Bapak ya? Baik, siap Bu. Selamat siang Bu Nur, apa kabar? Selamat siang Pak Opik. Kemarin tuh Bu Nur nge-WA saya ya, katanya mau ketemu. Ada apa ini? Ini asa rerewas. Iya Pak, nih ada unek-unek yang ingin dibagilah dengan Bapak, curhat lah gitu. Oh itu, sok apa tuh cerita? Ini Pak, di sekolah saya, di kelas saya ya Pak ya, saya kan jadi wali kelas. Saya punya kasus gini, anak ini sering nggak masuk sekolah Pak. Udah beberapa kali nih, dia sering nggak masuk, alasannya sakit lah, sakit gigi, sakit perut. Terus kalaupun ada di sekolah, dia selalu panjat tebing Pak. Panjat tebing. Ya maksudnya panjat tembok gitu loh Pak. Kirain panjat tebing, pencinta alam Bu. Iya mungkin nggak kesalurkan ya Pak ya. Mungkin. Harapannya kalau udah ketemu saya emang gimana nih Bu? Ya ini Pak, kan solusi saya bingung nih. Udah beberapa kali nih saya kan udah panggil, udah ngajak ngobrol anaknya. Tapi anaknya nggak berubah. Jadi saya bingung ini harus bagaimana ya untuk menghadapi anak ini. Ibu, ini di kelas Ibu kan ya anak ini? Iya Pak. Apakah Ibu tahu nggak faktor penyebab Udi bisa kayak gitu? Dari obrolan sih kemarin-kemarin sempat diem aja kalau ditanya teh. Kalau saya kan lebih ini ya, kayak memotivasi, terus ngasih arahan sama dia selalu bilangnya mohon bu gitu. Jadi ini banyak pertanyaan saya juga Pak, apakah dari faktor ekonomi atau dari faktor yang lain gitu Pak dari kelasnya. Kayaknya data-data perihal Udi dan keluarganya bisa diakses kalau sama wali kelas, ada di database BK kalau tidak salah. Ibu bisa lihat dari sana. Nah dari sana Ibu mungkin nanti rencananya nih Udi ini penanganannya akan seperti apa? Oke, mungkin kalau melihat seperti itu nanti saya lihat di database dulu alamatnya Udi, dan mungkin saya harusnya home visit deh Pak. Home visit, cek keadaan ekonomi keluarganya betul nggak Udi ini latar belakangnya kekurangan atau gimana. Nah nanti saya cek ke rumahnya untuk home visit Pak. Nah kalau udah ketemu faktor-faktor penyebabnya, nanti rencananya ibunya mau biar Udi ini kembali ke jalan yang benar, Ibu ya. Iya Pak. Kan Ibu udah tahu nih background di keluarganya seperti apa. Nanti Ibu rencana untuk mengeksekusi penanganan Udinya
mau seperti apa? Eksekusinya mungkin nanti saya kan home visit, Pak. Saya, minta bantuan guru BK, terus membuatkan surat untuk home visit-nya, dan mungkin saya ditemani juga dengan guru BK ke rumahnya untuk home visit. Terus saya sekalian pendekatan untuk Udi, ketemu orang tuanya, dan bawa surat perjanjian juga untuk Udi. Perjanjian juga dilibatkan ya, Bu, ya? Iya, karena ini kan udah beberapa kali untuk pendekatannya, Pak. Mungkin selanjutnya mungkin ada perjanjian seperti itu, Pak. Biar nanti ke depannya ada komitmen buat Udinya sendiri gitu, Pak. Baik, dalam penanganan UDI ini siapa aja yang akan Ibu libatkan? Ya, saya sendiri, guru BK, orang tua, dan Udi sendiri, Pak. Udi sendiri, baik. Kapan nih rencananya mau dijalankan? Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin, Pak, ya. Sekarang kan lagi weekend. Mungkin minggu depan deh, Pak. Minggu depan. Ya. Baik, kalau seperti itu, saya dukung rencana aksinya. Mudah-mudahan ini masalah tentang UDI bisa terselesaikan, Ibu. Nanti kalau setelah selesai penanganan, beberapa minggu deh, kalau boleh kita ketemu lagi. Saya mau tahu perkembangannya, apakah membaik atau tetap aja atau malah makin parah. Ya, terima kasih banget ya, Pak, ya. Siap. Insya Allah saya akan menghadap Bapak lagi, biar saya juga tahu gitu ya, apakah keberhasilan saya itu udah bagus atau belum gitu ya. Jadi saya insya Allah kesini lagi, mau berbagi cerita lagi dengan Bapak. Baik, apa-apa, Pak? saya tunggu kabar baiknya, Ibu ya. Iya, Mudah-mudahan makasih. semuanya berjalan dengan lancar. Ya, Itu terima mungkin kasih. ya, Pak, Bu. Tidak ada lagi yang ingin bisa disampaikan? Cukup, Bapak. Terima kasih banget ya, Pak, Baik, ya. Ibu. Mangga. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching nih ya dengan Ibu Nur. Sebelum penutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan nih seputar coaching yang telah Bapak lakukan. Siap, Bu. Nah, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya, baik, di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, Bu. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga saya memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya, dan sudah menggunakan alur Tirta juga ya. Proses juga sudah berjalan dengan baik, dan Bapak juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nur ya. Sehingga Ibu Nur dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bapak ya. Dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching. Nah, sekarang kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan Bapak? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu saya ingin memahami lebih jauh lagi, Bu, tentang alur Tirta, yang nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Senang bisa melihat Bapak ya melaksanakan coaching dengan baik, Masya Allah. Baiklah, mungkin untuk sesi pasca observasi ini ya, sampai di sini dulu ya Bapak ya. Iya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bapak ya. Baik Ibu, terima kasih atas segala dukungannya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.